Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Tubo Tutor. Ada pertanyaan begini, kok kita semakin banyak upload video, tapi semakin kesini semakin sepi. Banyak tutorial-tutorial yang sarankan bahwa kita kunci sukses di YouTube itu upload video, perbanyak upload video. Tapi toh, kenapa kita upload video setiap hari, bisa 2, 3, bahkan sampai bisa 5. Tapi toh penonton yang ada itu selalu itu saja, tidak pernah bertambah. Bahkan bukan bertambah, tapi malah menurun dari video-video yang seperti biasa yang mungkin banyak penonton, tapi semakin kesini semakin sepi. Saya berbagi berdasarkan pengalaman yang saya alami ya. Jadi begini teman-teman, yang bisa saya kasih jawaban untuk teman-teman itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, kalau bisa teman-teman pahami maunya penonton. Pahami maunya penonton di sini, coba teman-teman mulai dari komunitas yang paling kecil. Artinya begini, kita pahami dulu ya, kita subscribe yang datang itu ya. Coba kita kunjungi channel mereka, terus kita perhatikan apa yang mereka sampaikan. Mungkin channelnya temanya tentang apa. Kalau mancing, coba kita pelajari. Mungkin channelnya tentang tutorial. Teman-teman coba mulai dari situ, dan coba teman-teman buat satu analisa apa yang mereka butuhkan. Mungkin ada yang kurang di situ, atau apa yang mereka butuhkan untuk bisa teman-teman jawab begitu. Jadi mungkin kalau bisa lihat itu, saya sarankan teman-teman coba perhatikan di analitik, terus perhatikan dari semua video yang ada, teman-teman perhatikan konten yang video-video populer ya. Ini paling banyak penonton datang ke video ini karena apa? Saya sudah jelaskan di video awal bahwa teman-teman pelajari retensi penonton ya. Sama halnya, teman-teman perhatikan, pelajari dari subscriber teman-teman dulu. Mau berapapun dia, mau 70, mau 100 subscriber, atau mau 12, teman-teman coba memulai dari apa yang subscriber teman-teman tuh mau. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena begini teman-teman, ketika kita memulai dari komunitas yang kecil ya, ketika kita upload video, contoh kita punya subscriber tuh ada minimal 50 atau 60 ya teman-teman. Ya kalau kita upload video, baru mereka dari 50 itu mungkin 50%, contoh 25 orang. Dia nonton karena dia puas dengan video itu, karena dia penasaran, karena kita ambil dia punya sesuatu yang memang dia butuhkan, yang kita bahas. Itu dia akan ikut sampai durasi full ya. Berbeda nih kalau subscribe yang datang ini mungkin hanya butuh kita kunjungan balik. Nah, setelah itu sudah tidak lagi. Tapi kalau memang subscribe yang datang itu dia benar-benar membutuhkan ilmu dari apa yang kita bagikan, saya yakin sekali kalau ketika kita menjawab apa yang dia butuhkan, dia pasti akan betah untuk menonton. Jam yang sudah teman-teman tentukan untuk upload video terbaru, ketika subscriber teman-teman semua ada lagi sedang aktif, dan ketika teman-teman punya video itu muncul dan mereka langsung klik nonton, dan mereka bertahan karena video itu menjawab apa yang mereka butuhkan, teman-teman itu akan dorong algoritma untuk dia akan dorong kita ke video. Karena itu bermula dari 1 jam pertama ya, itu dijawab oleh algoritma, itu dia bisa bergerak karena dijawab oleh subscriber kita yang sudah ada. Walaupun subscriber hanya 50 atau 60, kita memulai 1/2 dari situ bertahan untuk nonton video itu saja. Kita video akan terus. Teman-teman sudah harus berusaha untuk tampil percaya diri dan tampil beda. Ini yang bagian kedua nih. Harus tampil beda dari semua. Tampil beda tuh dalam arti begini. Kalau semua orang membahas tentang satu topik, terus teman-teman ikut lagi dengan topik itu, lurus-lurus saja kita bahas, tanpa mungkin ada bumbu-bumbu yang kita campur, gaya-gaya mungkin ilmu-ilmu baru yang mungkin kita temukan, versi-versi terbaru dari kita, itu nanti orang akan
anggap bahwa ini saya sudah pernah nonton, sudah dibahas di channel-channel lain. Tapi kalau kita ada membuat sesuatu yang berbeda dari situ, teman-teman, saya yakin orang akan bertahan untuk menonton. Apa yang beda? Ya mungkin dari judul yang bisa menarik, seperti video awal saya sudah bilang, thumbnail. Nah, yang berikut, tampilan teman-teman saat memberikan materi. Contoh kalau konten tutorial seperti begini ya, teman-teman harus bagaimana tampil meyakinkan ya, karena penonton ini, mereka ini selain melihat video kita ya, mengikuti apa yang kita sampaikan, tapi penonton ini juga mereka jeli sekali, mereka lihat orang yang bawa materi ini dia seperti apa begitu. Jadi wajah kita, mimik muka, perkataan yang kita sampaikan dengan isi dari apa yang kita sampaikan itu dia menyatu begitu. Jadi tampil kepercayaan diri kita itu kita harus jaga begitu. Ya walaupun di tempat sederhana seperti begini ya teman-teman, lihat. Saya ada di background yang kurang terlalu ini, tapi saya percaya diri. Saya percaya diri bahwa apa yang saya sampaikan ini benar-benar. Saya tahu bahwa ini yang saya alami, dan saya yakin saya tidak pernah bohong atau ingin menggiring opini orang untuk bermaksud apa-apa, tidak. Saya memang tahu bahwa ini yang saya lakukan dan saya ingin berbagi dengan teman-teman. Dan saya percaya diri bahwa apa yang saya sampaikan itu benar. Contoh kalau konten-konten mancing itu kebanyakan orang nonton itu mereka hanya tertarik ya ketika dia bisa dengar kita punya suara, penyatuan suara dengan gambar, jadi adegan ada lucu-lucunya, tambah lagi dengan kita punya bahasa-bahasa yang sambil kita mancing, sambil kita bicara. Jadi kalau bisa kita mancing sambil kita bicara, suara bicara kita itu harus jelas ya, jangan samar-samar teman-teman. Keseruan itu teman-teman, penonton lagi tunggu itu, dan saya selalu simak video-video mancing, karena kita yang nonton sepertinya kita ada di tempat itu begitu. Yang berikut teman-teman, yang ketiga yang bisa saya sarankan untuk teman-teman, yaitu teman-teman harus segera memulai. Semua tips trik ini dibahas, semua tutorial. Satu dari situ saja teman-teman kalau tidak lakukan percuma. Apa yang teman-teman dengar, nonton, simak, harus teman-teman coba. Apapun itu teman-teman coba. Contoh upload video ya. Upload video itu teman-teman lakukan. Ini orang banyak yang sudah berbagi. Jangan lagi tahan-tahan. Coba lakukan, lalu teman-teman perhatikan hasilnya. Banyak kan tutorial-tutorial seperti Insan Tutor, ada Belian tutorial. Saya juga sementara jalan saya coba. Segala sesuatu kita harus coba ya teman-teman. Yang penting sesuai pada aturan-aturan yang mereka sudah berbagi. Jadi coba teman-teman lakukan itu. Saya tidak bilang upload video itu kurang baik atau apa, tapi saya selama ada di YouTube, apa yang orang berbagi untuk saya biasa coba. Karena orang bilang, kadang ada orang bilang channel musik itu tidak bisa monetisasi. Teman-teman, saya sementara ini juga ada lagi bikin satu channel YouTube yang khusus untuk karaoke. Ini dia perkembangannya pesat, tapi saya belum yakin. Jadi mungkin habis bulan ini kalau monetisasi, saya coba ajukan. Kalau dia berhasil diterima sebagai program partner YouTube, berarti saya lanjutkan. Artinya apa? Semua yang orang bilang bahwa channel musik itu tidak bisa monetisasi diterima, saya harus buktikan begitu. Apa benar yang dikatakan orang? Sambil mencoba, sambil teman-teman perhatikan mana yang dia datangkan banyak penonton, teman-teman ikuti itu. Beda satu video itu kalau dia datangkan banyak penonton, ada apa dengan video ini? Teman-teman yang punya channel, teman-teman yang tahu saat teman-teman bikin konten itu seperti apa. Ketika teman-teman ambil tarik kesimpulan dengan judul lain, dengan versi terbaru dari video yang teman-teman meledak dengan penonton yang banyak itu, untuk teman-teman harus kembangkan lagi jadi satu konten terbaru. Ya, teman-teman lebih paham itu. Dan saya yakin teman-teman bisa. Dulu saya kembangkan channel bola juga seperti itu. Ketika saya ada di Persipura ya, jadi saya lihat ketika ini penonton kenapa dia lebih senang ke sini. Oh, ketika saya bahas Boa Solosa,
mereka lebih senang, ya. Jadi ketika Boas itu dia bergeser ke Persipura, Borneo FC, dia bergeser ke PS Sleman, walaupun dia sudah ada di tim lain yang bukan ada di topik pembahasan saya Persipura, tapi saya pahami bahwa subscriber yang datang itu mereka suka dengan Boas ini begitu. Jadi kemanapun dia pergi, saya tetap akan bikin pemberitaan untuk dia di mana saja dia ada, ya. Dan itu terbukti. Saya selalu dapat penonton yang luar biasa. Seperti di channel Tubo Tutor. Saya lihat ada beberapa video dan saya belum ada kesempatan karena saya masih sibuk. Dan pasti saya akan beda bagian itu. Ada beberapa video yang ya dia mendatangkan penonton banyak. Contoh seperti saya membahas cara setting channel untuk khusus untuk pemula dari awal sampai akhir. Itu ada penonton banyak di situ. Terus ada beberapa topik yang lain. Nanti saya akan berusaha untuk bagaimana saya bedah video itu baru. Ya, jadi mungkin teman-teman seperti itu yang bisa saya berbagi. Semoga apa yang saya berbagi hari ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Dan kita jumpa di video-video berikutnya. Salam.